Aksi nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif oleh Siti Nurhadayah CGP Angkatan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah kita SDN Kampung Melayu 6, yaitu Ibu Nani SPDSD. Dan yang saya hormati kepada teman-teman kami, rekan-rekan guru SDN Kampung Melayu 6. Dan yang saya cintai kepada Ibu Aat sebagai selaku Kepala Guru Penggerak. Baiklah, dalam acara hari ini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara, yaitu susunan acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti yaitu diseminasi, yang kelima lain-lain, yang keenam penutup. Baik teman-teman, masuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu wajib. Hadirin dimohon untuk berdiri. Setanah airku tanggung bahagia, di sanalah aku berdiri dari makhluk hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah. Baik, lalu ke acara yang ketiga yaitu sambutan kepada Kepala Sekolah SDN Kampung Melayu 6, kepada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Nani SPDSD. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu-ibu guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan kehadiran Robi bahwasanya di siang hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dengan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan program dari CGP. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini kita bisa melaksanakannya dengan baik dan kedepannya bisa diterapkan ya di SD kita, yaitu SD Kampung Melayu 6, hal-hal yang positif
jangan hanya sekedar ucapan ya, atau hanya sekedar program saja. Mari kita sama-sama terapkan, baik itu untuk guru dan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan dengan acara ini, kegiatan-kegiatan positif yang sudah biasa kita laksanakan, yaitu dalam bentuk pembiasaan setiap harinya, mudah-mudahan bisa menjadi budaya dan menjadi kegiatan yang selalu diikuti ya, atau dilaksanakan oleh anak-anak kita atau oleh seluruh keluarga besar SD Kampung Melayu 6. Jadi dengan kegiatan ini mari kita sama-sama ikuti, mudah-mudahan bisa diterapkan ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita di lingkungan SD Kampung Melayu 6. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai sambutan. Selanjutnya mari kita sama-sama ikuti kegiatan ini yang materinya yang akan disampaikan oleh Ibu Aat, yaitu sebagai CGP di tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja sambutan dari Kepala Sekolah SDN Kampung Melayu 6. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Aat. Ibu Siti Nur Hidayah. Ibu Siti Nur Hidayah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih pada pembawa acara Pak Sarifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Kampung Melayu 6, Ibu Nani SPD. Yang saya hormati rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Guru SDN Kampung Melayu 6 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas 6 ini pada siang hari ini dalam acara diseminasi positif pendidikan. Diskriminasi itu bukan sekarang ini saya bukan mau ngajarin, tapi kita sharing aja ya Bapak Ibu ya, saling berbagi. Mungkin di sini karena tugas saya adalah CGP dan salah satu tugas saya yang kali ini adalah tentang diseminasi positif budaya pendidikan di sekolah ya. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki kelakuannya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan bahwa pendidikan itu berpusat pada anak.
ya, berpusat pada anak dan sesuai pada zamannya. Maksud ini pendidikan itu harus sesuai dengan zaman. Kalau zaman sekarang kan udah zaman internet, digital. Jadi gurunya pun harus bisa iptek ya, harus bisa komputer dan konten-konten yang lainnya gitu kan. Karena anak-anak kita juga kan mereka udah ngerti game, TikTok dan segala macam. Berarti gurunya juga harus bisa setidaknya menyamai lah gitu ya. Jadi pendidikannya itu kita bisa pakai multimedia dari manapun gitu ya. Selanjutnya budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, model pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kan tadi udah dibilang kalau perubahan paradigma belajar itu dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan kecerdasan kayak sekarang ini ya. Jadi anak-anak itu ditantang untuk lebih lagi belajarnya. Jadi kita juga tidak hanya menuntut dari buku saja, tapi juga dari yang lain. Terus lagi disiplin positif. Disiplin positif ini kita bisa mencakup apa aja ya, banyak ya. Ada yang dari disiplin pakaian, dari disiplin membawa tempat makan minum atau yang disebut prasakti, atau disiplin kehadiran gitu kan. Terus datang tepat waktu itu juga termasuk disiplin. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ya dapat pembelajaran. Terus motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru. Terus keyakinan kelas, ada juga segitiga restitusi. Ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Ya, tadi di sini kita di sekolah itu dituntut untuk melakukan perubahan paradigma baru. Jadi kalau menurut saya sih di sini di sekolah kita itu udah lingkungannya udah positif ya, aman dan nyaman. Terus juga berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka. Ya kalau merdeka itu maksudnya anak-anak itu belajar bukan kita nuntut mereka harus belajar ini, tapi kita belajar itu harus dengan membuat mereka senang di dalam kelas gitu. Tidak hanya menuntut kamu harus bisa itu, tapi harus juga menyenangkan mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu kalau udah senang pasti mau belajar gitu. Nah ini ada sebuah permainan ya, Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu pulpen handphonenya ditaruh dulu. Sekarang kepal tangannya, dua-duanya dikepal semua ya, dikepal ya. Nah sekarang saya minta Bapak Ibu berhadapan dengan temannya. Jadi saya bilang gini, Ibu berusaha untuk membuka kepalan tangan Ibu. Caranya gimana? Terserah, boleh apa aja. Coba dipegang tangan temennya, jangan dibuka kepala. Ayo, coba gimana caranya supaya temennya itu bisa buka?
Deketin. Beritanya belum jelas saya Bu. Iya jadi tangannya kan jempol. Nah sekarang hadapi teman-temannya. Nah salah satu berusaha untuk membuka kepalan tangan temennya. Coba. Oh, salah satu. Coba. Salah satu dibuka tangannya. Terus berusaha untuk membuka kepalan tangan temennya. Sebelum kita nggak buka, kita boleh nggak buka kepala kita Kepalan tangan dulu. Iya. Kamu dulu apa aku dulu? Iya, boleh salah satu. Ini saya contohin. Iya, contohnya coba Bu Uci. Ya, kayak gitu boleh. Coba yang lainnya. Ya, boleh, boleh. Jangan nyontek coba yang lain. Nih, buka. Yang buka. Buka saya. Dari buka. Bisa gitu nggak? Saya Iya. enggak tahu betul. Nah. Oke, ya tepuk tangan buat semuanya dulu deh. Sebenarnya gini, kalau kita punya sesuatu yang penting bagi kita yang ada di tangan kita nggak bakal mau ngasih ke orang lain. Kita akan mempertahankan itu walaupun sampai mati kita pasti pertahankan. Seperti ya. Sampai mati lah gitu. Dan sih kita punya emas gitu kan. Ini nih emas ini mahal banget gitu kan. Pemberian orang tua itu udah meninggal segala macam, kita pasti akan memegang teguh itu akan kita kasih ke orang lain karena itu adalah pemberian terakhir dari orang tua kita atau kenangan terakhir dari orang tua kita gitu kan. Kalau ada orang yang mau ngambil, pasti kita berusaha dong untuk mempertahankannya seperti itu, ya kan? Ya. Ya kalau pisau berarti itu dia Perbuatan yang terpengaruh. tidak baik. Ya mudah terpengaruh, mudah tergiur. Tuh. Jadi tidak punya pendirian. Ya, jadi kok dari permainan ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa kita tuh harus punya prinsip, punya pendirian bahwa sesuatu yang kita punya, kita miliki itu harus kita pertahankan. Saya mah baraan Bu. Iya, itu sekolah baik. Tuh. Saya mah mata duitan. Nah, Meninggal lagi mata duitan. Saya kok nggak tahu apa-apa, aku waktunya nggak mau. Iya. Itu tadi intermezzo ya. Kita lanjut lagi perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini kita sebagai guru itu kita tuh mengontrol murid kita, dia mengontrol mereka di kelas ya. Terus penguatan positif efektif dan bermanfaat, kita memberikan mereka penguatan di kelas, penguatan yang positif dan bermanfaat. Terus kita juga membuat kritik, membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kalau menghukum anak itu jangan di depan teman-temannya, tapi kita panggil mereka dan tanyakan bahwa mereka yang bersalah gitu, mereka yang merasa bersalah, bukannya kita menjudge mereka kamu tuh salah, bukan, tapi mereka yang menyadari bahwa mereka yang bersalah. Terus mereka yang memberi solusi, bukan kita yang menghukum mereka, tapi mereka yang harus sadar dari dirinya sendiri bahwasannya saya berbuat salah, berarti saya harus memperbaiki ini gitu. Dan jika itu terjadi, jika apa yang mereka lakukan itu mereka laksanakan, mereka tidak akan melakukan hal yang sama lagi gitu. Jadi kalau misalkan anak salah, kita hukum suruh lari 10 keliling lapangan, itu tidak mendidik ya. Kalau mereka bisa disiplin karena mereka telah datang, kita harus tahu mereka harus
Nah, itu ya. Terus juga orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bisa memaksa, memaksanya dengan tidak terlalu menekan. Misalnya kamu nulis ya nak, tulis 10 tulisan yang ini boleh. Kita memaksa untuk supaya mereka motorik tangannya itu bisa dipakai gitu ya. Lanjut Pak. Ada apa makna disiplin? Stop dulu Pak di sini. Saya mau tanya nih. Ada yang tahu makna disiplin itu apa? Ada yang mau bantu saya? Disiplin. Ya. Sesuai dengan aturan dan ketentuan bersama. Ya. Sesuai aturan. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Ya. Silakan Pak, lanjut Pak. Ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Jadi dulu Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita harus laksanakan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah realitas. Setiap orang berbeda. Jadi menurut surveinya kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan cinta kasih atau diterima oleh semua pihak, diterima oleh keluarga, diterima oleh sekolah, diterima oleh teman-teman. Terus ada penguasaan, nah, seperti jadi pemimpin, jadi ketua kelas, jadi guru, ya itu juga ada sifat penguasaannya. Terus ada untuk kesenangan, ada untuk kebebasan. Di sini ada contoh ya. Ibu Lia, guru kelas 6 SD Permai, sedang bingung menghadapi bola salah satu murid kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang jadi di situ kasusnya Agus waktu istirahat dia di pojok duduk diam aja. Terus ada temannya yang datang. Terus ada temannya yang bilang kepada Buria, si Agus tuh nggak bawa bekal gitu. Nah di sini ya dalam konteks penerapan disiplin positif, ibu dia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Yang kedua, teman Agus jadi perhatikan Agus. Itu love-nya gitu. Dia merasa hebat karena temannya jadi taat dan menuruti keinginannya. Yang keempat, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi dari kasus pertama ini, jadi Agus emang bisa dibilang dia anaknya jahil ya. Dia bawa bekal, tapi dia tetap minta makanan dari temannya. Jadi dari sini kita sebagai guru jangan langsung menghukum dia, tapi tanya dulu kenapa dia melakukan itu, maksudnya apa, untuk apa, begitu. Kita lanjut. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Yang pertama teori motivasi perilaku manusia.
manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi perilaku yang tadi itu kalau satu, kalau saya menghindari si Agus, ya, apa yang terjadi pada saya itu motivasi. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu namanya motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri itu namanya motivasi internal. Lanjut lagi. Hukuman dan sanksi. Ini banyak banget ya hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya nggak ingat. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Terus tidak nyaman untuk murid atau siswa untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Restitusinya menguatkan untuk murid untuk dalam jangka waktu yang panjang. Kita lanjut aja ya Bapak. Pada restitusi posisi kontrol. Di sini ya, mari berarti hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ini adalah hukuman. Ya, di sini ada hukuman atau konsekuensi, jadi dipilih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Jadi ini kalau anak mencoret meja, terus iya hukumannya adalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Terus salah menghilangkan. iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Itu hukuman. Lalu murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu hukuman. Oke, lanjut Pak. Terima kasih atas jawabannya. Restitusi atau posisi kontrol guru di sini ada yang menghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau dan manajer. Posisi kontrol guru. Motivasi. Identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Ini ada kontrol diri, ada kontrol dari luar, kontrol dari luar lagi ya. Penghukuman.
Yang pertama apa itu? Ya, kalau menghadik, menunjuk-nunjuk, menunjuk atau menyindir, berarti membuat ini apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Iya. Lanjut Pak. Posisi kontrol guru. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Berarti kalimat ini membuat orang merasa bersalah. Kalau kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kalimat ini berarti menghukum. Ayolah, lakukan demikian. Ini namanya kalimat dengan tenang. Ya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu namanya pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oh, manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu namanya menghukum. Sebenarnya ada beberapa kasus ya. Jadi ada beberapa kasus ini guru itu bisa jadi teman, manajer, penghukum, atau bisa jadi apa bentuk mereka ya. Seperti contohnya kasus ini. Pada hari Senin, Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika saat itu. Budina menggantikan Pak Alfi. Budina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Budina. Budina mencoba menyapa Raffi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap mengerjakan tugas. Terus kasus kedua, ada Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kakinya terlepas. Nah, selanjutnya ibu gurunya mendengar Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing, saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot. Dino berpikir sejenak, namun menjawab, tidak tahu Bu. Saya balik mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit. Karena saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti menuliskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana.
Dari kasus 1, kasus 2 yang tadi itu, jadi sebelum menghukum anak, sebelum pembelajaran kita buat keyakinan kelas dulu. Sebelumnya saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 5. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Budaya positif, ada lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Terus keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat kegiatan curah pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, jadi sebelum melakukan kesepakatan kelas, kita tahu restitusi dulu. Gurunya harus tahu itu restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Itu adalah ketiga ini adalah inti dari segitiga restitusi. Iya Tasya, silakan duduk. Ada apa ya Bu, Ibu memanggil saya? Begini Tasya, tadi kan Ibu lihat kamu merobek bukunya Akbar. Memangnya ada apa Tasya? Akbar setiap hari mencontek buku pada saya, maupun PR dan pekerjaan lain-lainnya. Dia tidak mau berusaha sendiri, Bu. Oh begitu. Ibu juga pernah tuh pekerjaan Ibu dicontek sama teman. Ibu juga marah. Tapi kan di sini kita punya keyakinan kelas. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghargai teman. Jadi dengan merobek kertasnya Akbar, kamu tidak menghormati dan menghargai Akbar ya? Iya Bu. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya saya tidak merobek kertas Akbar. Iya, betul. Harusnya kamu tidak merobek kertasnya ya, karena kan dia udah capek-capek nulis gitu kan ya, walaupun itu hasil mencontek buku kamu kan ya. Iya. Nah, selain itu apa yang harus kamu lakukan ke Akbar? Harusnya saya minta maaf kepadanya Bu, karena sudah merobek kertasnya. Iya betul. Memang kita harus meminta maaf kalau kita berbuat salah. Ibu bangga dengan kamu sportif dengan meminta maaf seperti itu. Ya, karena masalah ini sudah selesai, kamu sudah boleh kembali ke kelas. Ya Bu. Terima kasih Bu. Saya jadi kelas ya Bu ya. Assalamualaikum. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Thank you. Jadi ini yang terakhir dari saya tentang diskusi hari ini. Perhatikan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, jadi sebelum melakukan kesepakatan kelas, kita tahu restitusi dulu. Gurunya harus tahu itu restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang Pembentukan keyakinan kelas oleh siswa kelas 5A. Orang yang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Itu adalah ketiga ini adalah inti dari segitiga restitusi. Nah, di sini ada menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Thank you. Jadi ini yang terakhir dari saya tentang diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada pembawa acara. Baiklah, tadi sudah kita dengarkan kepada narasumber dan paparan-paparannya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya ilmu dari narasumber dan bisa menjalankannya. Baik, acara selanjutnya yaitu lain-lainnya. Lain-lainnya ini berarti tanya jawab. Lanjut ke acara terakhir yaitu penutup. Baik untuk para ibu-ibu dan para ibu kepala yang sudah hadir, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kita masuk ke acara penutup. Sebelum acara penutup, saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Ibu mau tahu kamu itu pengen terlihat seperti apa? Coba. Ya, Tasya. Saya ingin terlihat ceria dan sopan. Ya, terus siapa lagi? Afif. Ingin menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, Bu. Oh, ingin yang terbaik. Lalu siapa lagi? Ya, Dara. Saya ingin terlihat disiplin dan sopan. Ya, siapa lagi? Ya, Dinda. Saya ingin sopan, baik, disiplin. Sopan, baik, dan disiplin. Lalu siapa lagi? Ajat, ya. Sopan dan tidak sombong. Sopan dan tidak sombong. Siapa lagi? Pami. Ya, Pami. Ingin? Rapi dan disiplin. Oke, itu bagus semuanya ya. Jadi ingin terlihat baik, rapi, disiplin. Ingin jadi populer ya di kelas ya. Iya. Nah, itu keinginan kalian semua kan? Ya. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi maunya kamu tuh kelas tuh kayak gimana gitu ya. Kelas itu pengennya misalnya nih saya pengen kelas itu wangi gitu ya, kayak gitu. Oke, siap ya? Nah, sekarang ibu kasih waktu 5 menit. Kamu tulis, kamu
sambil nulis, Ibu kasih tahu lagi nih, kok kita harus bikin peraturan kelas? Kenapa ya? Supaya apa ya? Supaya enak belajarnya ya. Iya, jadi peraturannya kita yang bikin, kita yang melaksanakan. Nah, seperti kayak gini nih. Kamu tahu kan kalau main FF? Tahu kan ada peraturannya kan? Iya. Nah, tiba-tiba lagi main FF, ada WA masuk tuing aja begitu. Nggak seneng kan? Iya, nggak seneng kayak gitu. Nah, sama. Kita melakukan peraturan kelas supaya kita senang di kelas, hati kita senang di kelas. Ya. Oke. Siapa yang sudah menulis? Sudah Tasya? Iya, sudah. Coba sebutkan Tasya. Saya ingin saat belajar kelas bersih dan wangi. Tasya ingin saat belajar Kelas bersih dan wangi. kelas apa sih? Bersih dan wangi. Bersih dan wangi. Lalu siapa lagi? Saya, Bu. Iya. Disiplin saat pelajaran sekolah. Naila. Apa Nay? Disiplin saat pelajaran sekolah. Disiplin Saat pelajaran sekolah. saat pelajaran. Nah, ini deh. Siapa lagi? Iya, apa? ingin kelas ini rapi. Inginnya kelas rapi, Fahmi ya? Fahmi ingin kelas rapi. Ada lagi? Ya. Tidak berisi. Tidak berisi. Apa lagi? Ya. Panji. Saya ingin belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Ada lagi? Saya Ya. membawa tempat makan dan minum sendiri. Bawa tempat makan, minum sendiri. Tempat makan, minum sendiri. Terus siapa lagi? Ya, siapa Fadil ya? Saya ingin kelas sopan. Saya ingin kelas Sopan. sopan. Jadi anak-anaknya sopan. Apa lagi? Siapa lagi? Iya. Tidak. Ingin di dalam lapangan. Tidak keliling di kelas ya. Kalau lagi belajar jangan keliling aja gitu ya. Nah. Tidak keliling. Ingin cepat pulang. Saat belajar. Ada lagi? Siapa? Ya apa? Saya mau kelas ini bersih. Kelasnya bersih. Siapa lagi? Saya mau Lagi ya. tidak ngatain nama orang tua. Tidak ngatain nama orang tua. Tuh, sering tuh ngata-ngatain orang tua ya. Tidak ngatain. Siapa lagi? Ya. Ada apa? Tidak merobek buku untuk bikin kapalan. Tidak mau. Sering nggak merobek buku buat bikin kapalan ya? Sering. Tidak merobek buku untuk Tidak boleh bikin mainan. saat belajar. Siapa lagi? Sibuk. Yang belum? Iya. Ada apa? Memperhatikan saat guru menjelaskan. Memperhatikan guru saat menjelaskan.
Pada guru. Ini jangan pada guru aja juga. Teman juga harus sopan ya? Iya, Iya, guru dan teman. Tidak membeda-bedakan teman. tidak mengejek teman. Dia memilih ya. Oh, Tidak mengejek teman. Ada lagi. Apa? Tidak bercanda. Tidak Tidak mencuri. Tidak mencontek. tidak koleksi. Ini banyak nih ya. Banyak banget nih. Ini kamu nih. Ini kesepakatan kamu ya. Jadi ini harus dilaksanakan. Karena ini buatan kamu sendiri ya. Bukan bikinan orang lain. Ya. Karena ini udah sepakat, apakah kamu mau melaksanakan ini? Mau tidak? Ini yang bikin siapa? Buat siapa? Iya, buat kamu semua. Ada lagi? Ada lagi enggak? Tidak berkata kasar. Ya, buang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, ini kalimat ini kan sudah kamu buat ya. Sudah kamu buat dan harus dilaksanakan. Nah, ini adalah kalimat yang pasif. Kita akan membuat kalimat ini menjadi kalimat positif. Ya. Ingin kata Tasya ingin saat belajar kelas bersih dan wangi. Ini udah positif apa negatif kalimat? Negatif. Kalau negatif itu ada kata tidak. Positif. Ini positif. Berarti tetap ya tidak berubah. Berarti itu kelas bersih dan wangi. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau belajar itu sebelum belajar kita doa dulu kan? Ya, berarti harusnya di sini berdoa dulu ya. Berdoa sesudah Bapaknya belajar. Bapaknya mirip. Nah, yang ketiga. Disiplin saat pelajaran. Berarti disiplin aja ya. Disiplin. Disiplin itu nggak cuma pas datang ke kelas aja. Kita masuk jam berapa? 7. Jam 7. Kalau kamu sudah datang jam 7 berarti kamu itu disiplin. Kalau datang tidak disiplin. Ada lagi selain itu misalnya menaruh buku di tempatnya kan ibu suka pinjemin buku paket ya. Nah kalau selesai belajar harus dikembalikan lagi ke tempatnya. Itu juga disiplin. Terus apa lagi? Kamu menyapu, ngambil sapu di tempatnya. Selesai nyapu gimana? Taruh lagi di tempatnya. Itu juga disiplin. Lanjut ya. Kelas rapi, kelas bersih wangi, berarti termasuk di sini juga ya. Kelas bersih wangi, terus rapi juga, berarti jaganya yang bersih. Namanya di sini. Rapi. Nah, kalau pengen kelas rapi, wangi, harus ada apa? Piket. Nah, harus ada yang piket. Berarti apa nih di sini? Disiplin. Yang piket apa? Iya. Mengerjakan tugas piket ya.
lagi. Bawa tempat makan dan minum. Nah, bawa tempat makan dan minum. Kenapa sih harus bawa tempat makan dan minum? Biar mengurangi sampah di sekolah. Mengurangi sampah di sekolah. Emang kenapa sampahnya dikurangin? Supaya sekolahnya bersih. Sekolahnya wangi. Sekolahnya wangi. Rapi. Tapi kelasnya semakin aman. Apa lagi? Enak. Enak dilihat, enak dipandang. Gitu ya. Selanjutnya tempat makan udah yang ini. Sopan pada guru. Sopan. Nah, sopan itu tidak hanya pada guru, tapi juga kepada teman. Tidak hanya kepada teman di kelas, tapi juga sama teman adik kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6. Harus sopan ya. Lalu apa lagi? Tidak keliling di saat belajar. Ini termasuk tertib. Terus bersih sudah. Tidak ngatain orang tua. Tidak mengajak-ngajak. Berarti berkata sopan. Udah ya. Tidak ngejek itu ada di sopan. Terus tidak merobek buku, bikin kapal-kapalan. Itu masuk kemana? Ke tertib. Ya, tertib. Memperhatikan guru saat menjelaskan itu termasuk tertib. Tidak mencontek. Itu apa? Mandiri. Ada lagi nggak? Hah? Ada satu lagi nih. Membiasakan. Membiasakan apa? Biasaan tertib. Membiasakan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sopan santun. Senyum, Salam, sopan, santun. santun. Terus apa? Kata ajaib. Tolong. Kata ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Lagi? Terima kasih. Terima kasih. Tahu nggak lagu ini? Ada yang tahu nggak lagu ini? Tahu? Ya kita nyanyiin dulu ya lagunya ya. Siap ya? 1, 2, 3. Ya, itu kata ajaib. Ya, sekarang Ibu mau nih. Ini kan sudah jadi peraturan kelas. Ya. Nah, Ibu mau nih nomor 1 dibaca sama Apip. Pip, tolong baca Pip. Yang satu. Ya, terus Rasya nomor 2. Ya, Dinda yang ketiga. Dara dulu. Disiplin ya. Naik. Mengajarkan tugas tiket. Ya. Tertib. Ya, lanjut. Fadil.
bawa tempat makan dan minum. Iya. Lanjut, Panji. Sopan. Dinda. Lanjut. Membiasakan salam sapa sopan. Iya. Bar. Kata jahit tolong, permisi, maaf, terima kasih. Iya. Ini ada 10 peraturan kelas. Kita sepakat nggak nih yang ini? Mau dijalankan nggak? Mau ya dijalankan ya? Kamu seneng nggak kalau kamu melaksanakan semua ini? Senang ya? Nah, setelah ini akan ibu ketik ya, ibu ketik, ibu print yang bagus akan ibu tempel di sini supaya semua ingat ya, harus berkata sopan. Kemarin kita udah belajar tentang bullying. Ya, salah satu bullying itu tidak semuanya udah tahu. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi anti bullying. Nyanyi apa tepuk ya? Nyanyi. Ya. 1, 2, 3. Iya, tadi udah tepuk. Kata Bang Adi Buli tahu? Mana? Ayo. Tepuk bullying. Jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying. Coba 3. Anti-bullying, jangan suka menyakiti, jangan suka menghakimi, jangan suka caci maki. Bullying sayang teman, yes. Ya, 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Gitu ya, jangan cuma hanya sebuah lagu, tapi tidak dilaksanakan. Harus dilaksanakan. Sama yang ini juga harus dilaksanakan. Kita sudah sepakat, kita udah senang ya. Nggak boleh diingkari. Ya, kalau mengingkari janji namanya dosa. Itu pintar ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Nah, setelah ini kita tetap belajar seperti biasa. Dibuka bukunya, buku temanya dibuka. Habis ini kita tetap belajar, ya. Semua bawa buku.